Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi dalam program Thanks God It's Monday. Hari ini saya mau sama-sama ajak kita menyembah Tuhan, sebab Dia teramat baik dalam hidup kita. Ya Tuhan, hari ini kami mau berseru kepadamu Tuhan. Yesus, Yesus, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus. Shalom, selamat datang Bapak Ibu sekalian di dalam acara Thanks God It's Monday.
tanggal 22 Juni 2020. Hari ini saya akan membahas tentang sikap yang saat ini dihadapi oleh semua orang yang melanda tidak hanya di bangsa Indonesia, seluruh bangsa dunia pun melanda, yaitu sikap kebingungan atau bingung yang dengan bahasa trennya galau. Definisi bingung bisa kita artikan sebagai kehilangan akal, juga bisa berarti tidak tahu arah mana tujuan kita yang harus kita tempuh. Kita juga gugup, tidak karuan, bahkan contohnya kalau kita menerima berita penyebaran virus COVID-19 di grup WA kita, maka kita semuanya bingung, semuanya gugup, dan ada ketakutan. Bingung juga merupakan sebuah kebodohan ketika kita merasa bingung, linglung, tidak tahu mau berbuat apa. Definisi bingung juga berarti ketakutan yang berlebihan. Saya ingin bacakan di dalam Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saya percaya bahwa kebingungan ini seharusnya dapat kita atasi untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kalau kita mengandalkan kuasa Tuhan, maka ketakutan, kekhawatiran, kebingungan itu bisa kita atasi bersama dengan Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ciri-ciri orang yang hidupnya didasari kebingungan adalah pandangannya selalu negatif pada diri sendiri. Yang kedua, pandangan yang pesimis terhadap keadaan atau situasi yang dialami. Yang ketiga, selalu takut atau khawatir terhadap masa depan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengatasi kebingungan. Bagaimana kita bisa mengatasi dari hal-hal yang kita alami hari-hari ini. Mari kita baca di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama. Saya ingin bacakan bersama-sama untuk saudara. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Kebingungan dialami juga oleh seorang janda dengan anak-anaknya, di mana sebentar lagi terjadi penyitaan. Mereka akan didatangi oleh debt collector dan anaknya akan dijadikan budak sebagai pembayaran untuk hutang yang belum terlunaskan. Kita tahu bagaimana ibu janda ini sangat khawatir, sangat takut dan kebingungan. Dan pada saat dia ketemu dengan abdi Allah, dia bertemu dengan Nabi Elisa, dia ungkapkan itu kebingungan. Dia tahu persis bahwa di balik apa yang akan diucapkan oleh Nabi Elisa, maka Tuhan akan menyertainya. Jadi bagaimana cara kita mengatasi dalam hal kebingungan? Yang pertama, berseru kepada Tuhan. Hanya kepada Allah saja tempat kita mengadu. Kita tahu persis mungkin ada banyak orang yang ketika kita bercerita tentang masalah kita, mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau kepada Tuhan kita mengadu, maka disitulah kita akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita berseru kepada Tuhan, maka saya yakin Tuhan akan menuntun langkah kehidupan kita. Walaupun kita menghadapi besarnya masalah, tetapi percayalah kuasa Tuhan jauh lebih besar. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu sanggup memahami kondisi hidup kita yang kita alamin. Dia tidak hanya mengerti, tetapi dia juga peduli. Ada satu lagu yang Bapak Ibu hafal, itu saya suka sekali, karena dia mengerti, dia peduli. Artinya ketika dia memahami masalah kita, dan dia peduli, dan dia mau menanggung semua apa yang kita keluhkan. Dan Tuhan pasti mendengar setiap apa yang kita serukan di dalam doa. Di dalam Ayub 5 ayat 8 dikatakan, "Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku." Ayub tahu persis dalam kondisi yang dia alami, hanya satu tempat, yaitu apa? Pribadi Allah sendiri. Mari Bapak Ibu, bagaimana kita mengatasi kebingungan? Poin yang pertama, atasilah itu dengan berseru kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan poin yang kedua, saya akan bacakan ayat berikutnya di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 2-3. Demikian firman Tuhan. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa,
Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ada satu perintah yang dilakukan oleh Nabi Elisa kepada janda tadi. Sebelum dia melakukan perintahnya, janda tadi mengatakan, aku hanya punya satu buli-buli, aku hanya punya satu tempat yang mungkin minim sekali. Tetapi Elisa mengatakan, pergi dan pinjam. Bilang kepada semua tetangga, engkau membutuhkan buli-buli itu. Dan saudara tahu, janda tadi mengikuti apa yang dikatakan oleh Elisa. Dan kita lihat bahwa mungkin semua sudah pada hafal, sudah tahu tentang ceritanya. Buli-buli itu dipenuhkan dengan minyak dan tidak ada yang kurang satu buli-buli pun. Artinya begini Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana kita cara mengatasinya, yaitu kembangkanlah potensi kita. Mungkin kita potensinya sangat minim sekali. Potensi yang kita miliki tidak besar. Tapi percayalah, kalau di dalam tangan Tuhan, Tuhan akan sanggup mengembangkan potensi yang kita miliki. Bapak Ibu, dalam situasi seperti ini mungkin kita hanya bisa dalam usaha kecil-kecilan, tapi doakan itu, karena melalui usaha yang kecil ini pun Tuhan sanggup melipat gandakan. Atau kita yang sebagai karyawan, kita mengatakan, ya Tuhan, posisiku adalah posisi yang staf biasa, di mana mungkin aku akan mengalami PHK, aku akan mengalami pemutusan hubungan kerja dalam situasi seperti ini, tetapi percayalah bahwa di dalam jabatan saudara sekecil apapun juga, Tuhan sanggup memelihara kehidupan saudara dan saya. Jadi, kembangkanlah potensi kita di dalam nama Yesus, karena itu menjadi pelipat gandaan yang luar biasa. Saudara tahu bahwa murid-murid Yesus background-nya bukan guru-guru agama ahli Taurat, bukan. Tetapi mereka hanya para nelayan-nelayan. Dan kita tahu mereka kehidupan mereka sangat sederhana. Tetapi melalui orang yang sederhana, orang yang memiliki kemampuan yang dilipat gandakan oleh Tuhan, maka penginjilan bisa sampai ke seluruh muka bumi ini. Itu berkat apa? Berkat para nelayan, berkat Petrus, berkat mungkin beberapa murid yang memiliki keterbatasan. Tetapi di dalam kuasa Tuhan, Tuhan tidak pernah terbatas. Jadi poin yang kedua, bagaimana kita mengatasi kebingungan? Mari kembangkanlah potensi saudara, kembangkanlah potensi kita, supaya apa? Melalui potensi ini, Tuhan memakai dengan luar biasa. Seandainya wanita tadi, janda tadi tidak menambahkan, maka dia hanya mendapat porsi sedikit. Tetapi ketika dia melibatkan tetangganya dengan pinjam buli-buli yang lain, penuh satu rumah diisi dengan banyak buli-buli sesuai perintah Elisa, maka janda tadi menerima pelipat gandaan berkat yang luar biasa. Potensi yang kecil dikembangkan menjadi potensi yang besar. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan bingung, jangan ragu untuk segala sesuatu ketika kita melangkah di masa yang akan datang. Apa yang engkau punya saat ini, mari kembangkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lakukan pekerjaanmu dengan integritas yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan percayalah, kuasa Tuhan sanggup menembus kemustahilan. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, di dalam 2 Raja 4 ayat 6-7, saya akan bacakan ayatnya. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Poin yang ketiga, bagaimana kita bisa mengatasi kebingungan. Percaya Tuhan mampu menolong di saat krisis dan kritis. Puji Tuhan, janda dan anak-anaknya kembali dapat hidup normal karena mereka mengalami mujizat Tuhan. Dan di saat saudara mengalami kebingungan atau ketakutan, percayalah kuasa Tuhan akan sanggup menolong kita. Kalau masa lalu mungkin saudara hidup penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kebingungan, bahkan mungkin ada sedikit pergumulan doa yang belum dijawab, permasalahan bertubi-tubi. Tetapi masuklah dengan new normal, masuklah bersama dengan Tuhan, melangkah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan akan sanggup memberikan mujizat yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendengarkan uraian renungan singkat pada hari ini, saya berharap bahwa hidup kita tidak terus-menerus di dalam kebingungan.
tetapkan langkahmu bersama dengan Tuhan, dan serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Jangan goyah dan jangan bimbang. Yakinlah bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Menatap hari esok dengan penuh harapan. Jangan hidup di dalam kebingungan dan ketidakpastian. Marilah kita hidup dalam keyakinan dan pengharapan kepada Kristus. Dan Dialah Sang Juru Selamat penolong kita. Dia yang sanggup melakukan segala sesuatu dengan heran. Puji nama Tuhan. Saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Saya berharap kata kebingungan mulai sirna dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan singkirkan kebingungan yang ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan Engkau angkat segala kekhawatiran, ketakutan. Tuhan, kami percaya setelah kami mendengarkan firman-Mu, Engkau yang sanggup menolong Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau pimpin kami sehingga kami melangkah dengan keyakinan dan kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup menolong kehidupan kami dari sekarang, besok, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.